Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2254 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini untuk umat Tuhan yang sedang ada dalam pembuangan di Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks sekarang ini kan umat Tuhan sudah kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau dalam konteks sekarang ini, katakanlah Babel ini tempat di mana kita merantau. Saat ini katakanlah itu Babel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, dari lahir saya itu hanya tinggal di kampung, saya tidak pernah merantau. Berarti firman Tuhan ini bukan buat saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita paham arti kata gereja, yang dalam arti bahasa aslinya eklesia, artinya dipanggil keluar, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini merantau di dunia ini. Makanya ketika orang percaya meninggal, mereka kembali ke rumah Bapa di mana? Di surga. Amin. Karena memang kita itu berasal dari surga, makanya kita anak-anak Tuhan akan kembali ke surga yang kekal. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dunia ini, kita ini merantau di dunia ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan buat kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam pembuangan, atau katakanlah kita ada di dunia ini, kita merantau di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Pesan firman Tuhan ini yang pertama, di ayatnya yang ke-5a di sana dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Pertama kali saudara harus buat adalah rumah di mana saudara tinggal diam di sana. Banyak orang merantau ketika mereka mendapatkan gaji, yang mereka belanjakan apa? Foya-foya, saudara. Yang mereka belanjakan itu kebutuhan-kebutuhan sekunder. Yang harusnya dibangun pertama kali adalah rumah. Tapi kenyataannya banyak orang merantau, mereka menghabiskan uang mereka, gaji mereka dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Saudara, saya pernah kenal orang yang jadi pelaut, saudara. Jadi pelaut sudah puluhan tahun. Lalu dia kembali, saudara, ke Indonesia, saudara. Dia nggak bawa apa-apa. Puluhan tahun kerja di kapal, saudara, tapi dia pulang, dia tidak punya apa-apa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat disayangkan. Makanya firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita ada di dalam pembuangan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Saudara, mungkin rumah kita sederhana, tapi minimal kita punya rumah sendiri. Ada tempat untuk kita tinggal, untuk berteduh di saat panas, di saat hujan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, utamakanlah ketika saudara bekerja, bangun rumah walaupun sederhana, walaupun kecil, tapi minimal ada tempat saudara beristirahat, saudara tinggal, di mana di rumah itu saudara jadi raja. Amin. Haleluya. Pesan yang kedua dari firman Tuhan ini, saudara perhatikan di ayat 5b di sana dikatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bekerja, menanam sesuatu untuk apa? Untuk hari esok. Nah, ketika kita menanam di kebun, maka apa yang kita tanam itu akan kita nikmati, akan kita tuai untuk kita sendiri. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari manfaatkan lahan yang saudara miliki. Tanam sayur di sana, tanam kebutuhan sehari-hari, bumbu masak dan sebagainya, tanam di situ. Saudara, saya tangkap pesan di sini. Ketika kita rajin, saudara, kita pasti diberkati. Ketika kita mengelola tanah kita, pasti Tuhan berkati tanah yang kita kerjakan. Amin. Sehingga menghasilkan untuk kebutuhan saudara sendiri. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkebun, ketika kita menanam sesuatu di tanah yang kita miliki, saudara sendiri akan menikmati hasilnya. Saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati kita dalam segala hal. Amin. Di saat kita berkebun, Tuhan pasti berkati. Di saat kita beternak, peternakan kita diberkati. Segala usaha yang kita kerjakan di dalam hidup kita yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini, menikahlah, carilah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Saudara yang punya anak perempuan, carikanlah mereka suami, supaya mereka bisa bertambah banyak dan tidak berkurang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menikahlah. Saudara yang sudah menikah, ya jangan menikah lagi. Nikmati hari tua saudara bersama dengan istri pilihan saudara di masa mudamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kan mengajarkan kita tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Jadi saudara yang masih jomblo, yang sudah matang, usianya sudah pas untuk menikah, menikahlah. Carilah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Carilah calon istri yang takut akan Tuhan, yang seiman, dan yang seamen. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara menikah dengan orang yang tepat, maka hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu akan bahagia. Kalau keluargamu bahagia, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang keempat, firman Tuhan dikatakan di ayat 7a, perhatikan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tempat di mana kita ada sekarang ini, di sanalah Tuhan membuang kita untuk satu tujuan, untuk mensejahterakan kota di mana Tuhan taruh kita.
tempatkan kita sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan maunya kita ada di tempat kita sekarang, tapi ada misi Tuhan supaya kehadiran saudara mempermuliakan nama Tuhan. Saudara harus mengusahakan, artinya saudara harus bekerja untuk mensejahterakan kota kemana Tuhan tempatkan kita. Kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan kota di mana kita tinggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi orang yang jadi berkat. Supaya apa? Kota di mana kita tinggal diberkati Tuhan. Amin. Ada banyak kota di mana mayoritasnya orang-orang Kristen tetapi tidak jadi berkat. Justru jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris. Kota-kota di mana mayoritas Kristen yang diajarkan tentang kasih, tapi kehidupan orang-orang Kristen di kota-kota itu justru gemar berbuat dosa. Jadi batu sandungan, tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mau jadi berkat di mana kita tinggal. Biarlah kota itu diberkati karena ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat bagi kota ini. Kota di mana kita tinggal, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Sudah nggak kita jadi berkat bagi kota ini? Atau jangan-jangan hidup kita di kota ini dikenal orang-orang yang rese, orang-orang yang suka buat keributan, orang-orang yang suka berbuat onar dan lain sebagainya. Saudara dengar baik, kita punya tanggung jawab. Kota ini diberkati atau tidak, anak-anak Tuhan punya andil besar di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat. Kita jadi terang Tuhan di antara kegelapan. Kita mau jadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya percaya kalau kita jadi berkat, pasti kota di mana kita tinggal diberkati. Haleluya. Yang terakhir, pesan firman Tuhan yang kelima, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal di kota-kota di mana saudara melihat kota-kota itu hidup dalam dosa. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk membawa kota-kota itu, bawa dalam doa kepada Tuhan, sehingga terjadi satu perubahan yang besar terjadi di kota itu. Kota yang tadinya gemar berbuat dosa, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan supaya terjadi hujan pertobatan. Dan saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Di saat kita berdoa, kuasa Allah bekerja. Di saat kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal? Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat kota di mana kita tinggal? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang kita bersepakat, kita berdoa secara pribadi di dalam gereja kita, dalam persekutuan. Mari kita doakan kota di mana kita tinggal supaya Tuhan melawat kota itu, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Banyak orang bertobat, banyak orang datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bertekuk lutut, bersujud, dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini jelas buat kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan di saat kita ada di perantauan, ada di dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun, bekerjalah untuk kamu nikmati hasilnya. Yang ketiga, saudara, menikahlah, carilah istri, carikan suami buat anakmu, cari pasangan yang seiman dan seamin. Yang keempat, saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan yang terakhir, saudara, pesan firman Tuhan kepada kita semua, berdoalah.
untuk kota itu kepada Tuhan. Saya percaya ketika anak-anak Tuhan bersepakat berdoa untuk kota di mana kita tinggal, saya yakin dan percaya akan terjadi kegerakan yang luar biasa, di mana Tuhan akan melawat bangsa kita, sehingga ada pertobatan di mana-mana. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Kota di mana kita tinggal itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita mau jadi terang Tuhan di antara kegelapan, supaya banyak orang datang mencari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah pesan firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota-kota di seluruh Indonesia dilawat kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang beracara, yang terjadi adalah hujan pertobatan. Ada banyak orang mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Pakai gereja Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang dapat mengenal Yesus melalui gereja Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati kota-kota di seluruh Indonesia, khusus kota di mana kami tinggal, diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mematahkan semua kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa nabi-nabi palsu yang menubuatkan tentang akan terjadi gempa bumi atau megatrust, tsunami besar yang melanda negeri kami Indonesia. Kami patahkan kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah yang terjadi adalah lawatan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.